Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan berharga untuk mendekatkan diri kepadanya. Namun, di antara sekian banyak waktu yang ada, terdapat malam-malam istimewa yang memiliki keutamaan luar biasa. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan keberkahan. Malam nisfu Sya'ban bukanlah malam biasa. Pada malam ini, banyak ulama menjelaskan bahwa Allah membuka pintu ampunannya seluas-luasnya bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dalam taubat dan ibadah. Inilah malam di mana doa-doa diangkat, catatan amal diperhatikan, dan rahmat Allah dilimpahkan kepada siapa saja yang datang dengan hati yang tulus. Sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan, kita tentu sangat membutuhkan ampunan Allah. Kita membutuhkan kasih sayangnya, petunjuknya, serta ridhonya dalam setiap langkah kehidupan. Betapa sering kita lalai, menunda taubat, dan menyia-nyiakan waktu, padahal setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Malam nisfu Sya'ban hadir sebagai pengingat bagi kita semua bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk kembali kepada Allah dengan penuh harap dan ketundukan. Malam ini mengajarkan kita untuk merenung, mengoreksi diri, dan memperbaharui niat dalam beribadah. Pada malam yang mulia ini, Allah memanggil hamba-hambanya untuk mendekat, memohon ampun, dan memperbaiki hubungan dengannya. Siapapun yang datang dengan hati yang bersih, insya Allah akan pulang membawa ketenangan. Siapapun yang bersungguh-sungguh akan merasakan manisnya iman. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, bukan hanya dengan fisik, tetapi juga dengan hati yang ikhlas, pikiran yang jernih, dan niat yang lurus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, sahabat semua, mari dukung dakwah ini dengan menekan tombol like, share kepada keluarga dan sahabat tercinta, tuliskan komentar terbaik Anda, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian bermanfaat lainnya. Semoga setiap klik menjadi amal jariah bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama apa saja 5 amalan utama di malam nisfu Sya'ban yang dapat kita lakukan untuk meraih ampunan, keberkahan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan pertama, memperbanyak istighfar dan taubat dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan utama yang pertama di malam nisfu Sya'ban adalah memperbanyak istighfar dan taubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan yang menjadi pintu pembuka bagi semua kebaikan. Sebab, sebelum kita berharap rahmat dan keberkahan, terlebih dahulu kita harus membersihkan hati dari dosa dan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tidak ada satupun di antara kita yang luput dari dosa, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Terkadang dosa itu muncul dari ucapan yang menyakiti, dari pandangan yang tidak terjaga, dari janji yang tidak ditepati, bahkan dari kelalaian kita dalam menjalankan perintah Allah. Semua itu menumpuk dalam catatan amal kita hingga tanpa terasa hati menjadi keras dan jauh dari cahaya iman. Oleh karena itu, Allah dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita kesempatan emas melalui malam nisfu Sya'ban. Pada malam yang mulia ini, pintu ampunan dibuka lebar-lebar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah mengampuni hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kecuali orang yang masih menyimpan permusuhan dan kesyirikan. Ini menjadi peringatan bagi kita semua agar segera membersihkan hati dan memperbaiki diri. Istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, bukan hanya membaca astaghfirullah berulang-ulang tanpa makna.
Istighfar yang benar adalah yang lahir dari hati yang menyesal, disertai tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut dan diiringi dengan usaha nyata untuk berubah menjadi lebih baik. Inilah taubat yang sesungguhnya, taubat nasuha yang dicintai oleh Allah. Pada malam nisfu Sya'ban, luangkanlah waktu untuk duduk dengan tenang. Renungkan perjalanan hidup kita. Ingat kembali dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ingat kesalahan kepada orang tua, pasangan, anak, saudara, dan sesama manusia. Ingat pula kelalaian kita dalam sholat, dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, dan dalam menuntut ilmu. Biarkan air mata mengalir sebagai tanda penyesalan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Ketika kita bersungguh-sungguh bertaubat, maka Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga mengganti dosa-dosa itu dengan kebaikan. Betapa maha pengasihnya Allah kepada hambanya. Bahkan ketika kita datang dengan penuh noda, Allah menyambut dengan penuh cinta. Perbanyaklah membaca istighfar seperti Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah dengan penuh penghayatan, bukan sekadar kebiasaan. Sertai dengan doa agar Allah menguatkan kita untuk istiqomah di jalannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, barang siapa yang memulai malam nisfu Sya'ban dengan taubat, maka ia sedang membuka pintu keberkahan untuk masa depannya. Hatinya akan menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan hidupnya lebih terarah. Sebab ketika hubungan kita dengan Allah telah diperbaiki, maka Allah akan memperbaiki urusan kita dengan manusia dan dunia. Maka jangan sia-siakan malam yang mulia ini. Datanglah kepada Allah dengan penuh kerendahan, akui segala kesalahan, mohon ampunannya, dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah, taubat yang tulus akan menjadi cahaya yang menerangi hidup kita di dunia hingga akhirat. Amalan kedua, memperbanyak sholat sunnah dan qiyamul lail. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan utama yang kedua di malam nisfu Sya'ban adalah memperbanyak sholat sunnah dan menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Inilah amalan yang sangat dicintai oleh Allah, karena sholat merupakan bentuk penghambaan paling sempurna antara seorang hamba dengan Robnya. Sholat bukan hanya sekedar gerakan tubuh dan bacaan lisan. Sholat adalah sarana kita untuk bermunajat, mencurahkan isi hati, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, orang-orang yang bangun untuk sholat malam sedang mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Pada malam nisfu Sya'ban, memperbanyak sholat sunnah memiliki nilai yang sangat besar. Ulama menganjurkan untuk menghidupkan malam ini dengan ibadah, doa, dan munajat. Sebab pada malam yang penuh keberkahan ini, Allah memberikan perhatian khusus kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sholat sunnah yang dapat kita lakukan sangat beragam. Kita dapat melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, dan sholat sunnah mutlak. Semua sholat tersebut menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon segala kebaikan dunia maupun akhirat. Tidak perlu memaksakan diri dengan jumlah yang banyak jika belum mampu. Lebih baik sedikit namun istiqomah dan penuh kekhusyukan daripada banyak tetapi dilakukan tanpa penghayatan. 2 rakaat sholat dengan hati yang hadir lebih bernilai daripada 10 rakaat yang dilakukan dengan lalai. Salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa adalah sepertiga malam terakhir. Pada waktu itu, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang memohon kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun, maka aku ampuni." Inilah kesempatan emas yang sering kita lewatkan karena terlena dengan istirahat. Malam nisfu Sya'ban menjadi momentum untuk melatih diri bangun di malam hari. Jika biasanya kita sulit bangun tahajud, maka jadikan malam ini sebagai titik awal perubahan. Mulailah dengan niat yang kuat, tidur lebih awal, dan pasang alarm agar bisa bangun untuk bermunajat kepada Allah. Dalam sujud-sujud panjang, sampaikan semua keluh kesah kita. Ceritakan kesulitan hidup, masalah keluarga,
persoalan ekonomi, kegelisahan hati, dan harapan masa depan. Allah Maha mendengar bahkan bisikan hati yang tidak terucap sekalipun. Hadirin yang dimuliakan Allah, Qiyamul Lail adalah sumber kekuatan spiritual bagi seorang mukmin. Dari sholat malam lahir ketenangan jiwa, kejernihan berfikir, dan keteguhan iman. Orang yang terbiasa bangun malam akan lebih mudah menjaga sholat 5 waktu, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih dekat dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam sholat malam. Beliau sampai bengkak kakinya karena lama berdiri dalam sholat. Ketika ditanya, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Inilah semangat ibadah yang patut kita teladani. Maka, mari kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunnah dan Qiyamul Lail. Jadikan malam ini sebagai malam curhat terbaik kita kepada Allah. Semoga setiap sujud kita menjadi saksi di hadapannya, dan setiap doa kita diijabah dengan cara yang paling baik menurutnya. Amalan ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan utama yang ketiga di malam nisfu Sya'ban adalah memperbanyak membaca Al-Quran serta mentadabburi maknanya. Al-Quran adalah kalam Allah, pedoman hidup umat Islam, sumber cahaya bagi hati, dan penuntun menuju jalan yang benar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, maka hidupnya akan dipenuhi ketenangan dan keberkahan. Seringkali kita memiliki Al-Quran di rumah, di rak, bahkan di dalam ponsel kita. Namun, betapa jarangnya kita benar-benar membacanya dengan penuh perhatian. Lebih sering kita sibuk dengan media sosial, hiburan, dan urusan dunia, hingga lupa meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan firman Allah. Padahal, setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran bernilai pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap satu huruf dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan, jika kita membaca satu halaman, 1 juz, atau bahkan lebih pada malam yang penuh keberkahan seperti nisfu Sya'ban, betapa besar pahala yang Allah siapkan. Namun, membaca Al-Quran bukan hanya tentang banyaknya bacaan. Yang lebih utama adalah bagaimana kita memahami dan mengamalkan isinya. Inilah yang disebut dengan tadabbur, yaitu merenungi makna ayat-ayat Allah agar menyentuh hati dan mengubah perilaku kita. Pada malam nisfu Sya'ban, luangkan waktu khusus untuk duduk dengan tenang, membuka mushaf, dan membaca Al-Quran dengan tartil. Bacalah perlahan, perhatikan tajwidnya, resapi maknanya, dan hayati setiap pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Ketika membaca ayat tentang rahmat, mohonlah agar Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dirahmati. Ketika membaca ayat tentang azab, berlindunglah kepada Allah dan perbanyak istighfar. Ketika membaca ayat tentang syurga, mintalah agar Allah mengaruniakan syurganya. Inilah interaksi hidup dengan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, jangan berkecil hati. Setiap usaha akan dibalas dengan pahala. Bahkan, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca dan pahala bersabar dalam belajar. Maka, jangan pernah merasa rendah diri. Justru inilah kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati. Ketika kita gelisah, sedih, kecewa, atau kehilangan arah, kembalilah kepada Al-Quran. Di dalamnya terdapat jawaban, ketenangan, dan solusi kehidupan. Banyak orang yang hidupnya berubah menjadi lebih baik karena dekat dengan Al-Quran. Malam nisfu Sya'ban adalah momentum yang sangat tepat untuk memperbaharui hubungan kita dengan kitab suci ini. Jadikan Al-Quran sebagai teman setia, bukan hanya di malam ini, tetapi juga di hari-hari berikutnya. Biasakan membaca meski hanya beberapa ayat setiap hari, namun dilakukan dengan istiqomah.
Semoga dengan memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran, hati kita menjadi lembut, iman kita semakin kuat, dan langkah hidup kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Amalan keempat, memperbanyak doa dan memohon ampunan serta kebaikan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan utama yang keempat di malam nisfu Sya'ban adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata orang beriman, bukti ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-Nya, serta tanda bahwa kita menyadari kelemahan diri di hadapan kekuasaan Allah. Sebesar apapun usaha yang kita lakukan dalam hidup, tanpa pertolongan Allah, semuanya tidak akan berarti. Kesehatan, rizki, keluarga, pekerjaan, jodoh dan masa depan kita semuanya berada dalam genggamannya. Oleh karena itu, pada malam yang penuh keberkahan seperti nisfu Sya'ban, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Ini adalah janji Allah yang pasti benar. Tidak ada satu doa pun yang sia-sia. Setiap doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus akan dijawab oleh Allah, baik dikabulkan segera, ditunda hingga waktu terbaik, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Pada malam nisfu Sya'ban, luangkan waktu khusus untuk berdoa setelah sholat, di sela-sela sujud, dan pada sepertiga malam terakhir. Angkat tangan kita dengan penuh kerendahan, hadirkan hati, dan sampaikan semua harapan kepada Allah tanpa ragu. Mintalah ampunan atas dosa-dosa kita, mohonkan kesehatan bagi diri dan keluarga, mintalah rizki yang halal dan berkah, mohonkan ketenangan hati, keberhasilan dalam pekerjaan, keharmonisan rumah tangga, dan keselamatan dunia dan akhirat. Tidak ada doa yang terlalu kecil bagi Allah, bahkan urusan yang menurut kita sepele pun layak untuk kita serahkan kepadanya. Sampaikan pula doa untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Doakan agar mereka mendapatkan ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Doakan pasangan, anak-anak, saudara, sahabat, dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa berada dalam lindungan Allah. Selain meminta, jangan lupa untuk bersyukur. Dalam doa, sertakan rasa terima kasih atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat beribadah. Syukur akan menambah keberkahan dalam hidup kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, berdoa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang membangun kedekatan dengan Allah. Semakin sering kita berdoa, semakin dekat hubungan kita dengannya. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih kuat menghadapi ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam berdoa. Beliau selalu berdoa dalam setiap keadaan, baik saat lapang maupun sempit. Ini mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah kebutuhan, bukan sekedar pelengkap ibadah. Maka, jangan sia-siakan malam nisfu Sya'ban tanpa memperbanyak doa. Jadikan malam ini sebagai malam curhat terbaik kita kepada Allah. Tumpahkan semua isi hati, harapan, dan kegelisahan hanya kepadanya. Insya Allah, Allah akan menggantinya dengan ketenangan, kemudahan, dan keberkahan yang berlimpah. Semoga setiap doa yang kita panjatkan pada malam yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ridha Allah dalam kehidupan kita. Amalan kelima, memperbaiki hubungan sesama manusia dan memperbanyak amal kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan utama yang kelima di malam nisfu Sya'ban adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia serta memperbanyak amal kebaikan. Inilah amalan yang sering kali dianggap ringan, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan seorang mukmin. Sebab ibadah kepada Allah tidak akan sempurna jika hubungan kita dengan sesama manusia masih dipenuhi luka, dendam, dan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu penghalang turunnya ampunan Allah adalah hati yang masih menyimpan permusuhan dan kebencian. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah membuka pintu ampunannya, kecuali bagi orang-orang yang enggan memaafkan dan masih memelihara permusuhan. Ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk segera membersihkan hati. Seringkali tanpa kita sadari, kita telah menyakiti orang lain, mungkin melalui ucapan yang kasar, sikap yang cuek,
janji yang diingkari, atau perbuatan yang merugikan. Sebaliknya, kita pun mungkin pernah disakiti oleh orang lain hingga menyimpan luka dalam hati. Jika hal ini dibiarkan, maka hati akan menjadi sempit, gelap, dan jauh dari ketenangan. Malam nisfu Sya'ban adalah momentum terbaik untuk berdamai dengan masa lalu. Jika memungkinkan, segeralah meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Jika belum mampu bertemu langsung, kirimkan pesan, hubungi melalui telepon, atau minimal doakan kebaikan untuk mereka. Niatkan semua itu semata-mata karena Allah, bukan karena gengsi atau ingin dipuji. Begitu pula jika kita pernah disakiti, belajarlah untuk memaafkan. Memaafkan memang tidak selalu mudah, tetapi pahala dan ketenangan yang Allah janjikan jauh lebih besar. Dengan memaafkan, kita sedang membebaskan diri dari beban emosi yang selama ini membelenggu hati. Selain memperbaiki hubungan, perbanyaklah amal kebaikan di malam yang mulia ini. Bersedekah kepada fakir miskin, membantu tetangga, menyantuni anak yatim, memberi makan orang yang membutuhkan, atau sekedar tersenyum dengan tulus kepada sesama. Semua kebaikan, sekecil apapun, akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Gunakan malam nisfu Sya'ban untuk merencanakan perubahan hidup. Niatkan untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih jujur, lebih sabar, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Sebab, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi sesamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hubungan yang baik dengan manusia akan membuka pintu keberkahan hidup. Rumah tangga menjadi lebih harmonis, pekerjaan lebih lancar, persahabatan lebih tulus, dan lingkungan menjadi lebih damai. Semua itu berawal dari hati yang bersih dan niat yang ikhlas. Rasulullah SAW adalah teladan dalam memaafkan dan berbuat baik, bahkan kepada orang yang pernah menyakiti beliau. Ini menunjukkan bahwa akhlak mulia adalah buah dari iman yang kuat. Maka mari kita tutup rangkaian amalan malam nisfu Sya'ban ini dengan memperbaiki hubungan dan memperbanyak kebaikan. Bersihkan hati dari dendam, isi hidup dengan manfaat, dan jadikan setiap langkah kita sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan amalan ini Allah menerima seluruh ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan hamba-hambanya yang dicintai di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, malam nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini merupakan kesempatan emas bagi setiap hamba untuk kembali kepada Rabb-Nya, memperbaiki diri, dan memperkuat keimanan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dalam pembahasan ini, kita telah mempelajari 5 amalan utama yang sangat dianjurkan untuk diamalkan pada malam nisfu Sya'ban. Amalan pertama adalah memperbanyak istighfar dan taubat dengan sungguh-sungguh. Dengan taubat yang tulus, hati menjadi bersih, dosa diampuni, dan hidup dipenuhi ketenangan. Taubat menjadi pintu awal bagi semua kebaikan yang akan kita raih. Amalan kedua adalah memperbanyak sholat sunnah dan qiyamul lail. Melalui sholat malam, kita melatih diri untuk lebih dekat dengan Allah, menguatkan iman, serta membiasakan diri bermunajat di waktu yang paling mustajab. Sholat malam juga menjadi sumber kekuatan spiritual dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Amalan ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Al-Quran adalah cahaya bagi hati dan pedoman hidup bagi umat Islam. Dengan membaca, memahami, dan mengamalkannya, kita akan mendapatkan petunjuk, ketenangan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Amalan keempat adalah memperbanyak doa. Doa merupakan bukti ketergantungan kita kepada Allah. Dengan doa, kita menyerahkan segala urusan hidup kepadanya, memohon ampunan, kesehatan, rezeki yang halal, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amalan kelima adalah memperbaiki hubungan sesama manusia dan memperbanyak amal kebaikan. Membersihkan hati dari dendam, saling memaafkan, serta memperbanyak sedekah dan bantuan kepada sesama akan membuka pintu keberkahan hidup dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah.
Kelima amalan ini, jika dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, insya Allah akan menjadi sebab turunnya rahmat, ampunan, dan ridho Allah dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah pembahasan tentang 5 amalan utama di malam nisfu Sya'ban. Semoga apa yang telah kita pelajari tidak hanya menjadi ilmu, tetapi juga mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan malam yang penuh keberkahan ini berlalu tanpa makna. Gunakanlah sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan malam nisfu Sya'ban sebagai titik awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, lebih taat, lebih sabar, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, serta mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang soleh di surganya. Akhir kata, semoga kajian ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Jika terdapat kekurangan, itu semata-mata berasal dari kelemahan penulis. Jika terdapat kebaikan, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.